Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat minggu lalu dan saya tidak akan ulangi lagi. Tetapi saya mau bawa kepada saudara, Tuhan merindukan keledai dan bukan kuda yang gagah. Nah saudara, ini bercerita mengenai hari-hari terakhir Tuhan Yesus di dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Tentunya kalau kita yang namanya sudah tahu hari-hari akhir kita datang, kita mau diabadikan dalam satu pose yang mana pose itu menunjukkan kehebatanlah, kegagahan dan pencapaian kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya yang namanya pemimpin-pemimpin seperti Julius Caesar, seperti Napoleon, dia nggak akan pernah pose di atas keledai, tapi dia pasti berpose, diabadikan kalau ada foto atau dilukis di atas kuda yang gagah. Amin saudaraku. Tetapi Yesus pada akhir hidupnya, dia mau diabadikan, dikenang seperti dikatakan Zakaria, lihatlah Tuhanmu, lihatlah Rajamu. Dia datang dengan keledai. Nah saudara, kenapa mesti keledai? Nah hari ini kita belajar. Nomor satu, mengapa harus keledai? Dan kita akan belajar saudara bahwa ada 5 berkatnya kita menjadi keledainya Tuhan. Yang siap katakan amin. Nomor satu, keledai hanya punya satu tujuan dalam hidupnya. Dan hanya satu kegunaannya, yaitu mengangkut beban. Sayang, kuda dia bisa mengangkut beban, tetapi dia juga bisa dipakai untuk berpacu. Dia juga bisa dipakai untuk berperang. Sapi dia bisa mengangkut beban, tapi dia bisa juga dipakai untuk membajak. Dia bisa juga dipakai untuk jadi bahan makanan. Ayam ada banyak, dari telurnya kita bisa ambil, dari bulunya kita bisa ambil, dari dagingnya kita bisa ambil. Yang mengerti katakan amin. Nah, ada satu binatang yang seperti keledai ini, hanya satu gunanya, yaitu apa? Babi. Babi cuma satu gunanya. Babi sama sekali tidak berguna kecuali untuk dimakan. Adakah kegunaan babi yang lain selain dimakan? Bisa dia jaga rumah? Gak bisa. Jadi babi memang diciptakan untuk dimakan. Haleluya. Hanya satu panggilan babi, untuk dimakan. Yang lainnya gak ada gunanya. Amin. Dan keledai juga demikian. Tidak ada keledai yang bisa lakukan. Bahkan saya dengar katanya dagingnya pun alot. Masih lumayan daging kuda katanya. Nah, sayang, satu-satunya panggilannya adalah mengangkut beban. Kalau saudara pergi ke negara-negara seperti yang banyak pegunungannya seperti Nepal, atau saudara pergi ke negara-negara yang di Amerika Latin, Peru, Haiti, nah, saudara akan melihat keledai menjadi alat angkut beban. Dan kalau saudara lihat di Google, gambar-gambarnya beban itu begitu tinggi sampai ke atas, sehingga nggak kelihatan lagi keledainya. Dan memang keledai ini sangat memberkati ketika dia dapat mengangkut beban. Kalau dia tidak mengangkut beban, maka dia sama sekali tidak jadi berkat. Mengapa Yesus memilih keledai? Sampai hari ini Tuhan sedang mencari ada orang-orang yang sanggup memikul beban baginya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Keledai gak pernah ada yang dicantiki, dipermak. Kalau saudara lihat kuda-kuda di Brastagi, saya pernah lihat surinya dipermak, dicocang pun ada. Anjing kami, anjing Shih Tzu saudara, dipakaikan pakaian. Kemudian saudara di hair dryer. Tapi saya nggak pernah melihat keledai dikasih pita kek. Yang mengerti katakan amin. Keledai itu binatang hina, tetapi Tuhan pilih dia. Dan sampai hari ini Tuhan berkata, lihat, ketika engkau dipanggil Tuhan, tidak banyak yang terpanggil
ladang bagi dunia ini, tapi Tuhan pakai untuk dapat naik ke atas, melebihi yang terpandang. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang mengangkat kita. Dia juga tidak cepat seperti kuda. Dia juga tidak kuat seperti gajah. Sayang, tetapi kalau soal memikul beban, dia boleh diandalkan. Sampai hari ini, orang yang bisa diandalkan Tuhan adalah orang yang sanggup memikul beban. Sekali lagi supaya saudara sadar, jangan saudara terlalu kagum oleh kegantengan saya. Haleluya. Saya mau saudara sadar, orang yang bisa dipakai Tuhan adalah orang yang sanggup memikul beban dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memakai keledai bukan kuda. Karena walaupun engkau berbakat, bertalenta, tapi kalau engkau tidak mau memikul beban, Tuhan tidak bisa memakai engkau. Bukan berarti Tuhan tidak mau memakai. Tuhan tidak bisa memakai kalau engkau tidak mau memikul beban. Semua kita yang mau dipakai Tuhan harus rela memikul beban. Goyang kiri kanan saudara, katakan, engkau harus rela memikul beban. Mari pegang dada saudara, katakan, Tuhan, saya rela memikul beban engkau. Amin. Amin. Dan keledai ini dipakai untuk menjangkau daerah-daerah yang tak terjangkau oleh binatang lain. Perjalanan-perjalanan dengan jalan yang sempit, dengan jalan yang berbatu-batu, itu biasa dilalui oleh keledai. Jalan yang tidak rata itu biasa dilalui oleh keledai. Itu sebabnya sayang, ketika engkau dipanggil Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan tol kepadamu. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang rata kepadamu, karena Tuhan tahu sambil engkau memikul beban, engkau sanggup menjalani itu semua dan sampai ke tujuan yang terpencil sekalipun, di mana kuda tidak mau ada di sana, di mana unta tidak ada di sana, tetapi keledai dapat membawakan kebutuhan bagi orang-orang yang ada di sana. Dan Tuhan sedang panggil keledai-keledai seperti saya dan saudara, supaya kita bisa membawa makanan rohani bagi orang-orang, supaya kita bisa membawa kebutuhan orang-orang, yaitu keselamatan jiwa, paket dari sorga, yaitu sozo, amin, sampai ke daerah-daerah terpencil. Itu sebabnya Tuhan tidak pilih kuda, itu sebabnya Tuhan tidak pilih gajah, tapi dia katakan, aku mau keledai itu. Aku tidak bisa pergi ke Golgota tanpa keledai itu. Aku tidak bisa menyediakan paket keselamatan tanpa keledai itu. Sayang, ingat baik-baik, Tuhan bisa saja memanggil kuda berapi seperti yang dikirimkannya dari sorga kepada Elia untuk membawa dia ke Yerusalem, di mana itu akan pasti memberikan satu impresi yang lebih hebat lagi. Dan ketika orang bertanya, siapa orang ini? Maka orang-orang akan berkata, itu Allah. Tidak lagi dikatakan itu Nabi Yesus, tapi orang berkata, itu Tuhan, itu Allah. Lihat saja kudanya, lihat saja keretanya, itu kereta Israel, itu orang-orang yang berkuda dari sorga. Itu adalah Tuhan, itu adalah Allah. Tetapi kalau dia buat demikian, maka dia tidak jadi dibunuh. Betul? Sayang, dia bisa saja panggil kuda berapi, tapi dia mau lebih suka memilih keledai. Kembali lagi, dia bisa aja pakai malaikat, tapi lebih suka dia memakai saya dan saudara. Bukankah itu kehormatan? Yang merasa itu kehormatan, sama-sama kita berkata, terima kasih Tuhan. Nah saudara kekasih dalam nama Yesus, Tuhan mencari orang yang mau terbeban. Terbeban bagi keselamatan jiwa-jiwa. Terbeban untuk menolong orang lain. Mengangkat orang lain. Amin. Dan saya berdoa, kitalah orang yang dicari Tuhan. Adakah saudara sibuk dengan beban saudara? Alkitab berkata, letakkan beban itu di kaki salib Yesus dan pikullah beban dari Yesus.
Beban dari Yesus adalah dirinya sendiri. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, ya, Tuhan Yesus adalah beban bagi keledai itu. Memang benar, Tuhan Yesus juga adalah beban bagi kita sampai saat ini. Tetapi kalau kita rela memikul beban Yesus ini, maka sesungguhnya Tuhan akan berikan berkat personal. Saya ulangi, berkat khusus hanya bagimu dan bagi keturunanmu. Itu adalah khusus bagi orang-orang yang rela memikul beban Yesus sendiri di punggungnya. Amin. 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 Saya mau beritahu kepada saudara, ada beberapa beban yang terjadi ketika kita mengikut Yesus, dan ini banyak. Tetapi ada beberapa, dan mungkin engkau ada di dalamnya. Dan kalaupun saya tidak katakan, mungkin engkau sudah tahu bahwa itu adalah beban Yesus di pundakmu. Teruslah, pesan saya, teruslah memikul Yesus di punggungmu. Karena akan ada saatnya engkau dimuliakan bersama Yesus. Amin. Ada bisnismen yang kehilangan tender besar, kesempatan baik, karena dia menolak untuk korupsi. Ada gadis-gadis yang ditolak, diputuskan oleh pacarnya karena menolak hidup seperti hidup orang dunia. Sekarang ini saudara, orang dunia, saudara tahu bagaimana hidupnya. Dan ada gadis-gadis gereja yang diajak seperti itu, tapi dia menolak. Dan karena itu pacarnya berkata, macam berharga kali kau sama aku. Dia diputuskan. Ada gadis-gadis yang cantik, baik hati, berhasil dalam banyak hal, tidak kekurangan apapun, cocok dalam segala hal, tapi sampai hari ini belum juga menemukan pasangan hidup. Kenapa? Karena dia hamba Tuhan. Banyak orang takut menikah sama hamba Tuhan. Banyak. Ada orang-orang yang melayani Tuhan dan tidak menikah, karena itulah beban yang diberikan Tuhan padanya. Tapi jangan khawatir, kalaupun itu saudara, ada berkat pribadi yang khusus untuk engkau dan keturunanmu, yang artinya engkau pasti menikah. Haleluya. Ada beberapa yang lebih berat lagi beban itu. Ditinggal teman-teman, dimusuhi keluarga karena melayani Tuhan, diejek, direndahkan, dihinakan karena mengikut Yesus, dikucilkan, dibuang oleh keluarga, sahabat, teman, famili karena mengikut Yesus, diancam, bahkan ada yang harus menghadapi kematian karena mengikut Yesus. Nah saudara, tapi ingatlah ini, bahwa memang beratlah beban Yesus yang kita pikul di punggung kita sebagai keledai. Ingatlah, berkat yang terbesar selalu datang dari beban yang terbesar dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, dengar baik-baik. Ini sudah jadi sejak zaman dulu, bukan pada zamanmu saja. Jangan kita pikir aku saja yang kayak gini. Dengarkan baik-baik. Tidak ada berkat yang datang begitu saja. Semua berkat pasti datang dengan beban, tetapi tidak semua beban membawa berkat. Beban masa lalu nggak bawa berkat. Beban dosa tidak bawa berkat. Tetapi kalau namanya berkat, pasti datang dengan beban. Anda mau gaji lebih banyak, mana mungkin bisa dapat gaji lebih besar kalau pekerjaannya tetap sama. Anda mau dapat untung lebih banyak, mana mungkin dapat untung lebih banyak kalau kerjanya tetap sama. Betul atau tidak? Maka setiap berkat pasti datang dengan beban. Tapi tidak setiap beban menghasilkan berkat. Makanya lihat baik-baik beban yang kau pikul itu, nakku. Kalau udah berkali-kali kau pikul tapi tidak bawa berkat, sudah waktunya untuk meletakkan beban itu di kaki salib Yesus. Bebaslah dan pikullah beban Yesus, maka saudara pasti mendapat berkat. Amin. Nah, sekarang dengar baik-baik berkat-berkatnya. Kita dapat melihat semua yang dibebani oleh Tuhan pasti mengalami tantangan, tekanan, dan seperti yang kita ceritakan tadi.
Kita melihat bagaimana Daniel dijebloskan ke lubang singa, bukan karena ada salahnya, tetapi karena dia berdoa, pengikutannya kepada Allah Yahweh. Kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala, bukan karena ada dosanya, salahnya, tapi karena menolak menyembah ilah lain selain daripada Allah Yahweh. Betul? Semua kita yang memikul beban Yesus dalam kehidupan kita, lihatlah. Semua pasti mengalami seperti itu. Tapi lihat juga, mereka mengalami kesaksian pribadi yang mana orang lain tidak mengalaminya. Haleluya. Sekarang nomor 1, berkat bagi mereka yang rela memikul beban Tuhan Yesus di atas punggungnya. Maka Tuhan akan mengatupkan mulut iblis di depanmu. Apa yang paling dianggarkan oleh iblis? Tipu dayanya. Betul? Betul? Dan iblis tidak bisa menipu kalau mulutnya terkatup. Kenapa Hawa tertipu? Karena dia bisa pakai mulut ular. Dan sampai hari ini, iblis masih pakai mulut orang lain, yang membuat kau tertipu dan merasa kecil, tertipu dan merasa tidak berguna, tertipu dan menjadi marah, tertipu dan terpancing untuk melakukan apa yang diinginkan oleh iblis, seperti Hawa. Iblis mau supaya dia memakan buah itu, dia tertipu. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan mau memikul beban Yesus di punggung kita, maka seperti Daniel yang masuk ke lubang singa sekalipun, ada Tuhan yang mengatupkan mulut-mulut singa itu. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa iblis adalah bagaikan singa. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kerjaannya mengaum-ngaum, tapi Tuhan menutupkan mulut singa-singa itu bagi Daniel, sehingga dia bisa beristirahat. Raja tidak bisa istirahat sepanjang malam. Alkitab mengatakan paginya dia bangun dengan suara yang sayu. Gak ada lagi kekuatannya, capek dia. Raja punya beban, tapi bebannya tidak membawa berkat baginya. Daniel juga punya beban, tapi Daniel punya kesaksian. Yang mengerti katakan amin. Lalu apa yang terjadi? Raja berbicara dengan suara yang sayu, Daniel menjawab dengan suara yang kuat. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan kekuatan baru. Semua tipu daya iblis tidak akan mengena kepada orang yang mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, memilih Tuhan, merelakan hidupnya dibebani oleh Tuhan. Sayang, dengarkan, Tuhan akan melakukan hal yang sama kepadamu. Tuhan akan lakukan hal yang sama kepadamu. Jadi di dalam nama Yesus, anakku, jawab ya kepada Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Sambut panggilan Tuhan. Jadilah nabi, jadilah gembala, jadilah rasul, jadilah pengajar, jadilah penginjil. Karena tidak ada di antara saudara yang tidak dipanggil Tuhan. Tidak ada yang hanya pemimpin kelompok sel biasa. Tidak ada saya jadi pemimpin sektor saja, Pak. Tidak, saudara harus jadi salah satu daripada panggilan Tuhan ini. 2 boleh, 3 luar biasa. Kalau 4, wah, saya tidak tahu mengatakannya kemuliaan bagi Tuhan. Tapi yang saya tahu nggak ada 5-5-nya. Haleluya. Itu adalah janji Tuhan bagi engkau yang mau memikul Yesus di punggungmu, memikul Allah di punggungmu. Amin. Yesaya 43 ayat 2 berkata janjinya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan datang menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesus sendiri datang dan disaksikan oleh orang-orang kafir itu bahwa bau terbakar pun tidak ada. Bau penyiksaan
bau usaha-usaha orang yang mau menjatuhkan engkau, tidak ada sisanya. Engkau lihat hidupku saat ini, biarlah hidupku jadi kesaksian. Adakah sisa daripada bau orang-orang yang mau menyiksa aku itu? Gak ada, sayang. Itulah Tuhan kita. Karena ketika api datang, dia ada di situ. Janjinya bagi saya tidak pernah meninggalkan saya. Ada banyak kesulitan yang saya alami. Ada banyak tantangan untuk dapat berdiri di depan ini bagimu. Tapi satu perkara yang pasti, bagi orang yang rela memikul Yesus di punggungnya, bahwa Yesus akan selalu ada bagi dia. Kenapa? Karena dia dekat, dia di punggungmu. Dia gak jauh-jauh. Dia di punggung keledai itu. Yesus ada bagi keledai itu. Dia lebih dekat daripada kepada Petrus. Dia lebih dekat daripada kepada Yohanes yang dikatakan murid yang paling dikasihi. Dia ada menyatu dengan keledai itu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saya katakan, kalau engkau menyerahkan hidupmu dan berani memikul beban sebagai seorang rasul, seorang gembala, seorang pengajar, seorang penginjil, pokoknya itulah yang 5 itu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kalau engkau berani mengatakan ya, dan engkau berkata, ya Tuhan, engkau ambil beban Yesus. Saya berani janji seperti apa yang jadi pada saya. Saya bersaksi dengan semua kehidupan saya untuk kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus selalu ada bagimu. Amin. Dan nomor 3 berkatnya ialah karena dia selalu ada bagimu. Artinya ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan ada upah bagi kerja keras kita. Tuhan tidak meninggalkan keledai itu begitu saja. Tuhan tidak tinggalkan dia. Lalu kemudian saudara dia berkata, udah cukup ya. Enggak. Tuhan biarkan dia mendapatkan kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 58. Bagi saudara yang memikul beban Kristus, dikatakan Alkitab, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyang. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Janji Tuhan adalah jerih lelah si keledai, yaitu pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi demikian. Karena seperti yang saya katakan, dia seolah-olah berkata, aku tidak dapat membawakan keselamatan kepada dunia ini kecuali ada yang mau memikul aku di punggungnya. Bukankah ini hebat? Bukankah ini hebat? Sekali lagi, Tuhan panggil orang yang terbeban. Nomor 4, bahwa sesungguhnya penyediaan Tuhan ada melimpah bagi pribadi yang memikul bebannya. Keledai yang memikul Yesus memiliki satu keistimewaan. Dengar baik-baik. Sesungguhnya orang-orang membuka pakaiannya dan memotong ranting dan meletakkannya di jalan untuk menyambut Yesus. Tapi sama sekali Yesus tidak ada kena kepada ranting, tidak ada kena kepada pakaian, tidak ada kena kepada semua yang diletakkan mereka di jalan. Tapi yang kena itu keledai, kaki keledai. Betul? Apa artinya? Bukan hanya saya bicara persembahan, tapi akan ada orang-orang yang digerakkan Tuhan berbuat sesuatu demi Tuhan, tapi Tuhan biarkan engkau menikmatinya. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Ini perlu angkat tangan ya, serius. Angkat tangan, terima dalam nama Yesus. Dengarkan. Saya berdoa mulai saat ini, orang-orang akan datang kepada kita dan berkata, saya digerakkan Tuhan untuk melakukan ini bagimu, dan bagi saya juga. Jadilah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tapi lakukan. Pikul beban Tuhan. Kalau engkau cuma mau untuk kemenangan dirimu sendiri, sayang, engkau sedang memikul ketenaran dirimu sendiri. Pikul beban Tuhan. Maka orang-orang akan datang. Dan orang-orang akan berkata, aku disuruh Tuhan melakukannya bagimu.
Aku disuruh Tuhan melakukannya bagi ini. Aku disuruh Tuhan melakukannya bagimu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah sekarang pastikan kita mikul bebannya Yesus. Bukan kita pikul beban dosa, beban pertengkaran, amarah, dendam, penolakan, masa lalu, hawa nafsu, kutuk keturunan, kutukan, keinginan sendiri, kebenaran diri sendiri. Bukan beban tuntutan kehidupan, tuntutan keluarga, bukan beban kebutuhan sehari-hari atau beban sejenis itu. Itu sebabnya kalau kita pikul beban begitu, hidup semakin sulit. Hari ini saya ajak saudara menjawab ya pada Tuhan. Persiapkan diri saudara di Institut Alkitab Rema. Saya ajak saudara menjadi hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk itu saudara harus dipersiapkan. Berkat yang terakhir dengan sangat cepat. Ketika saudara pikir saudara memikul Yesus, sebenarnya Yesus yang memikul saudara. Amin. Sayang, yang mau saya katakan ialah apa? Engkau pikir engkau memuliakan Yesus, sebenarnya Tuhan sedang memuliakan engkau. Engkau pikir engkau angkat dia, sebenarnya Tuhan sedang mengangkat engkau. Semakin tinggi engkau angkat Yesus, semakin tinggi Tuhan angkat engkau. Semakin mulia engkau jadikan Yesus, semakin mulia Tuhan jadikan engkau. Tapi kalau engkau tidak siapkan diri, kosong. Kesempatan dibuka pun tidak banyak yang bisa saudara lakukan. Sayang, saya mau beritahu padamu. Siapkan diri. Ikut, belajar. Kita tidak tahu kemana arahnya dibawa Tuhan, tapi yang saya tahu, Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup saudara. Saya juga. Makasih Tuhan Yesus. Yang diberkati hari ini katakan terima kasih Yesus. Yuk, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus berkati.